Anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Kurniapsari dengan NPI 14623000175. Di sini saya akan mengerjakan tugas ETS Manajemen Jaringan Komputer. Di sini saya menggunakan aplikasi Ciso Packet Tracer, yang dimana di sini saya akan membuat 4 lantai. Per lantainya itu menggunakan 5 PC, 2 laptop, 1 router, dan 1 switch. Yang dimana itu juga di lantai pertama itu menggunakan kelas C, lantai kedua menggunakan kelas B, lantai ketiga menggunakan kelas A, dan lantai keempat juga menggunakan kelas A. Setelah itu di lantai pertama itu ada salah satu PC yang dimana kita menggunakan IP address sesuai dengan 2 angka terakhir di NIM kita. Oke, yang pertama kita siapkan untuk PC-nya. Untuk 5 PC itu sudah, dan kita akan masukkan untuk laptop. Setelah itu kita menggunakan switch. Nah, setelah menggunakan switch itu kita menggunakan access point untuk laptopnya. Nah, di sini kita sudah mempunyai 5 PC, 1 switch, 1 access point, dan 2 laptop. Ini untuk lantai pertama, dan kita akan membuat untuk lantai kedua. Kita bisa Nah, di sini kita akan membuat lantai kedua, yang dimana di lantai kedua itu kita diharuskan untuk menggunakan 1 server. Kita masukkan 1 server. Setelah itu saya akan membuat untuk lantai 3 dan lantai 4. Oke, setelah kita membuat 4 lantai, ini barusan saya sudah rapikan sedikit ya, supaya lebih enak dilihat. Setelah itu kita menggunakan router untuk menghubungkan keempat lantai ini. Setelah itu kita sekarang akan menghubungkan antara PC ke switch, access point ke switch, dan laptop ke access point. Yang dimana caranya adalah kita menggunakan copper straight itu untuk ke PC dan ke switch. Setelah kita menghubungkan dari PC ke switch, kita tetap menggunakan copper straight untuk menghubungkan antara access point ke switch.
Nah, setelah itu kita akan menghubungkan laptop ke access point. Yang dimana caranya adalah kita klik laptopnya. Setelah itu kita harus mematikan power dari laptopnya dan mengganti ininya, mengganti portnya. Itu ini diganti, kita ambil taruh. Kita akan menggunakan yang WPC 3000N. Oke, setelah terpasang, kita harus menghidupkan power laptopnya lagi. Setelah itu, setelah kita menghubungkan dari PC ke switch, dari switch ke access point, kita akan menghubungkan dari laptop ke access point. Dimana caranya kita harus klik laptopnya. Setelah itu kita matikan power dari laptop. Kita matikan. Nah, di sini gitu kita akan mengganti dari PT laptop dengan cara digeser dan menggunakan yang WPC 300N. Setelah kita ganti, kita harus menghidupkan powernya lagi. Nah, setelah itu kita akan pergi ke access point. Kita pergi ke port 1. Nah, di default ini kita ubah saja namanya biar lebih gampang, seperti contoh lantai 1. Oke. Nah, setelah itu kita pergi ke laptop yang tadi sudah diganti ke bagian desktop, PC wireless, kita ke connect, setelah itu refresh. Nah, di sini ada lantai 1. Kita pencet lantai 1, setelah itu kita pencet connect. Nah, jika ada tulisan adapter is active, berarti itu kita berhasil untuk menghubungkan laptop ke access point. Kita lakukan ke laptop yang kedua. Kita matikan powernya, ganti portnya menggunakan WPC 300N. Kita hidupkan lagi, kita pergi ke desktop, PC wireless, connect. Kita ke lantai 1 dan connect. Oke. Untuk tampilannya itu seperti ini, teman-teman. Seperti ini, dari PC, dari 5 PC itu berhubung ke switch, laptop itu menghubung ke access point, dan access point itu terhubung ke switch. Setelah itu kita lakukan ke semua lantai. Nah, setelah kita menghubungkan semuanya, itu langkah selanjutnya kita akan menghubungkan switch itu ke router. Nah, ketika port yang berwarna oranye itu sudah habis, itu caranya adalah kita pergi ke router. Setelah itu kita seperti biasa matikan powernya router dulu dan kita akan memasukkan PT router C yang CFE ya. CFE 2. Oke, kita hidupkan lagi. Setelah itu kita lanjutkan untuk menghubungkan switch itu ke router. Nah, setelah itu kita pergi ke router, kita harus menghidupkan fast Ethernet mana yang terhubung sama sama switch. Kita harus pergi ke fast Ethernet 01, kita on-kan. Fast Ethernet 1 on-kan. Fast Ethernet 6 kita on-kan, 7 on-kan. Nah, bisa dilihat di sini sudah berwarna hijau yang dimana itu sudah aktif. Oke, langkah selanjutnya di sini saya ingin memberi nama ke tiap lantai. Misal ini adalah lantai 1. Oke.
Kita beri nama ini lantai 1. Nah, seperti ini. Sini lantai 2. Kok hilang? Nah, lantai 2. Di sini akan lantai 4. Di sini adalah lantai 3. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan IP address ke tiap lantai, yang dimana tiap lantai itu berbeda kelas. Lantai pertama itu menggunakan kelas C, lantai kedua menggunakan kelas B, lantai ketiga menggunakan kelas A, dan lantai 4 itu juga menggunakan kelas A. Oke, caranya adalah kita harus mengetahui IP address dari setiap kelas. Seperti contoh, kelas C, yang dimana kelas C itu adalah kita harus buat notes baru, yang dimana lantai 1 itu menggunakan kelas C, dan IP address-nya adalah 192.168.1.0. Loh, kok nggak bisa? 198.168.1.0. Oke. Ini adalah IP address untuk lantai 1 yang menggunakan kelas C. Nah, di lantai kedua, di lantai kedua itu kita menggunakan kelas B, yang dimana IP address-nya itu adalah 172.16.0. Oke. Ini adalah IP address di lantai 2 yang menggunakan kelas B. Nah, di lantai 3 ini menggunakan kelas A. Ya Allah. IP address untuk lantai A itu adalah 10.10.10.0.0. Nah, ini adalah IP address untuk lantai A. Lantai 3 menggunakan kelas A. Sedangkan lantai 4 ini juga menggunakan kelas A. Tetapi saya ingin menggunakan subnet yang berbeda, yaitu 20.0.0. Oke, ini adalah IP address untuk lantai keempat. Nah, setelah kita menentukan IP address untuk setiap lantai, kita harus memasukkan IP address ini ke PC dan laptop. Seperti berikut. Kita klik PC. Nah, supaya gampang, kita ubah juga nama display PC-nya menggunakan nama IP address, yaitu itu 198.168.1.1. Nah, ini adalah nama untuk PC 1. Setelah itu kita pergi ke desktop, ke IP configuration. Nah, di sini kita isi di sini dengan IP address-nya kita enter. Nah, setelah itu kita pergi ke PC selanjutnya.
teman-teman, berhubung di lantai satu ini keterangannya adalah salah satu PC menggunakan IP address eh, dengan akhiran salah satu dua nomor terakhir dari NPI saya yaitu 75, kita akan menggunakan PC terakhir yaitu 75. Oke. Nah, setelah PC selesai, kita juga mengganti laptopnya. 4, 1, 2, 3, 4, ini 5. Nah, setelah kita mengganti IP address dari laptop dan PC di lantai satu, kita akan mencobanya. Apakah berhasil? Kita klik PC 1, kita pergi ke command prompt. Nah, kita ketik ping dan kita masukkan IP address yang sudah kita masukkan seperti 198.168.1.1. Nah, jika muncul seperti ini tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut ke lantai 2. Lantai 2 di sini yang perlu kita ketahui itu server itu juga diganti IP address-nya. Di mana caranya juga seperti sama. Kita masukkan 172.16.1.1. Nah, stop IP. Nah, sudah. Nah, setelah itu kalian juga masukkan IP address untuk masing-masing lantai sesuai dengan kelas mereka. Seperti di lantai 2 itu menggunakan IP address 172.16.0.0. Lantai 3 itu menggunakan 10.10.1.1. Nah, itu kita akan memasukkan IP address itu ke PC dan laptop. Nah, di sini saya sudah memasukkan semua IP address sesuai kelas per lantai. Nah, di sini kita coba untuk ngecek apakah berhasil dari lantai 2. Kita ke command prompt, typing 172.1.8. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke. Sekian dari saya mengerjakan tugas UTS manajemen jaringan komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.